Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukunna ya auladi? Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya Miss tanya, "Mada darsunal ana?" Jawabnya, "Darsunal ana al-lughatul arabiyyah." Pinter. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran bahasa Arab. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Ada yang tahu? Nah, pinter. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di minggu lalu, yaitu kita hari ini akan membahas tentang kalimat tanya. Kemudian Miss juga akan membaca teks bacaan, kemudian mengartikan atau menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Makanya kalian simak terus dengan baik dan fokus. Oke, qabla ta'alu min hadza yaum hayya bina nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, simak terus ya. Semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Harus siap dong. Kalian siapkan ya bukunya. Nah, kalian juga bisa perhatikan di samping Miss, atau bisa juga lihat di buku kalian, yaitu ada di halaman 24. Nah, yang akan kita pelajari kata tanya yang pertama yaitu ada mahadha, kemudian ada mahadhihi. Nah, untuk yang mahadha terlebih dahulu ya. Perhatikan, ada tulisan mahadha. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, maka yang harus kalian jawab yaitu tulis kembali isim isyarahnya, yaitu hadha. Ya, harus sama. Jika pertanyaannya hadha, maka jawabnya hadha juga. Berarti mahadha, hadha hajarun contohnya ya. Atau mahadha, hadha kitabun. Seperti itu. Jadi bendanya mudzakkar. Kemudian untuk yang kedua yaitu mahadhihi. Mahadhihi itu digunakan untuk muannas. Jadi kalian jawabnya juga dengan muannas, dan pasti benda yang akan disebutkan itu adalah benda muannas, yaitu mahadhihi, hadhihi saburatun. Ada tunnya ya, kalau muannas harus kalian ingat. Nah, seperti itu. Itu contoh kata tanya yang pertama. Kemudian untuk yang kedua ada juga kalimat tanya seperti ini. Perhatikan di samping Miss. Kita baca sama-sama ya. Masmu hadhihi syajarati. Nah, karena kita sedang membahas tentang fil hadiqati, maka yang ditanyakan yaitu tentang pohon. Nah, pertanyaannya, masmu hadhihi syajarati. Apa nama pohon ini? Itu artinya ya, apakah nama pohon ini? Nah, kalian jawabnya, karena yang ditanyakan masmu, ismu. Nah, nama berarti kalian jawabnya ismuha hadhihi syajarati manja. Seperti itu contohnya. Miss ulangi. Ismuha hadhihi syajarati manja. Namanya ini pohon mangga. Atau bisa langsung jawabannya ada dua, yaitu bisa langsung hadhihi syajaratu manja. Ini pohon mangga. Itu ya yang kedua. Nah, sekarang Miss akan membahas tentang pola suatu kalimat. Nah, nanti kita ada polanya, kemudian nanti kita akan membuat kalimat. Kalian tetap perhatikan dan simak dengan baik. Oke semuanya? Miss semuanya. Nah, sekarang kita akan membuat pola kalimat, atau membuat kalimat sesuai dengan pola yang sudah ada. Yaitu perhatikan di samping Miss ya. Di samping Miss itu ada pola, yaitu polanya ada isim isyarah, ada isim, kemudian ada isim sifah. Yang perlu kalian ketahui, yang pertama isim isyarah. Isim isyarah itu adalah kata tunjuk, yaitu ada hadza, ada hadhihi.
ada tilka, ada zalika. Kalian pastinya sudah pada tahu ya, karena sudah belajar dari kelas 1. Kemudian ada isim. Isim itu adalah kata benda, yaitu bendanya apa. Kemudian ada isim syifah atau ismu sifati, yaitu kata sifat. Kata sifat itu ada tawilun, ada qasirotun, ada nadhifun. Kalau di sini kita akan belajar tawilun atau tawilatun dengan qasirun atau qasirotun, yaitu tinggi dengan pendek ya. Itu yang harus kalian perhatikan. Nah, sekarang misalkan kasih tahu contohnya. Yaitu yang pertama sesuai dengan pola ya. Ada pola hadhihi atau isim isyarah. Kemudian hadhihi syajaratu manja tawilatun. Ini pohon mangga tinggi. Hadhihi itu pola isim isyarah. Syajaratu manja itu isim namanya. Tawilatun ini adalah isim sifah, yaitu kata sifat ya. Kenapa tawilatun? Karena ada syajaratu. Syajaratu manja, ada tunnya di syajaratu. Jadi tawilatun. Oke, itu ya contoh pola kalimatnya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa paham. Kalian juga bisa baca ada di halaman 24. Oke, Miss lanjutkan ya untuk materi yang selanjutnya. Tetap fokus dan perhatikan. Anak Miss, sebelum Miss melanjutkan, ada tugas untuk kalian, yaitu ada di halaman 25 di latihan 2 di bagian A. Bagian A, Miss jelaskan dulu ya. Kalian hanya menambahkan kata tawilatun dengan qasirotun, yaitu tinggi dan pendek, sesuai dengan pertanyaannya. Miss kasih contoh, nomor 1 ada syajaratun narojili, pohon kelapa titik-titik. Nah, biasanya pendek atau tinggi. Kalau tinggi berarti tulis tawilatun, tapi kalau pendek tulis qasirotun. Nah, kemudian ada di bagian B, yaitu melengkapi atau kalian cukup menuliskan kata la dan na'am. Perhatikan ya, nomor 1 Miss kasih contoh. Hal syajaratul manja tawilatun, tanda tanya. Di situ ada titik-titik. Hiya tawilatun. Jawabannya pilih la atau na'am. Ingat, la itu artinya tidak, na'am itu artinya iya. Nah, yang harus kalian perhatikan kata kuncinya yaitu jika kata sifatnya sama, kata sifat di pertanyaan dengan kata sifat di jawaban itu sama, berarti jawabannya iya. Contohnya, yang nomor 1 tadi, hal syajaratu manja tawilatun. Kata sifatnya tawilatun. Ya, itu di pertanyaannya. Kemudian jawabannya titik-titik hiya tawilatun. Nah, ternyata di jawabannya juga tawilatun. Nah, berarti jawabannya atau yang harus kalian tulis yaitu na'am. Tapi kalau kata sifat di pertanyaan dengan di jawaban berbeda, berarti jawabannya itu la. Ya, silahkan dikerjakan. Jika kalian bingung, boleh tanya ke Miss melalui telepon atau WhatsApp. Oke semuanya, mudah-mudahan kalian paham ya. Anak Miss semuanya tetap semangat ya. Nah, sekarang Miss akan lanjutkan, yaitu kita akan melakukan al-qiraah atau membaca teks bacaan. Kalian perhatikan teks bacaan di halaman 27, atau perhatikan juga di samping Miss. Nanti Miss akan baca, boleh ikuti setelah Miss. Setelah itu Miss juga akan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalian silahkan tulis di bawah kalimatnya arti dari kalimat tersebut supaya kalian paham dan tahu maksudnya. Oke, kalian bisa ya. Makanya siapkan bukunya dan siapkan alat tulisnya. Oke, Miss mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Assalamualaikum. Kaifa halukum? Ismi Ahmad. Artinya, Assalamualaikum. Bagaimana kabarmu? Nama saya Ahmad. Kemudian,
Ana tilmidul madrasatil ibtidaiyati. Ana tilmidul madrasatil ibtidaiyati. Saya murid sekolah dasar. Al-Islamu Jakarta. Al-Islamu Jakarta. Islam Jakarta. Nah, Miss ulangi dari yang pertama. Artinya, saya murid sekolah dasar Islam Jakarta. Indi hadiqatun jamilatun. Indi hadiqatun jamilatun. Saya mempunyai kebun yang indah. Saya mempunyai kebun yang indah. Fiha asjarun mutanawwi'atun. Fiha asjarun mutanawwi'atun. Di dalamnya pohon-pohon yang bermacam-macam. Di dalamnya pohon-pohon yang bermacam-macam. Hunaka asjarun tawilatun. Hunaka asjarun tawilatun. Di sana ada pohon yang tinggi. Itu ya untuk yang pertama. Silahkan kalian bisa tulis artinya di bawah kalimatnya. Oke, kalian perhatikan ya. Miss lanjutkan untuk yang selanjutnya. Untuk yang selanjutnya ada kalimat, perhatikan ya di buku kalian atau di samping Miss boleh. Wa asjarun qasiratun. Wa asjarun qasiratun. Dan pohon yang pendek. Hunaka syajaratul faufali wa syajaratun narojili. Hunaka syajaratul faufali wa syajaratun narojili. Di sana pohon pinang dan pohon kelapa. Di sana pohon pinang dan pohon kelapa. Wa syajaratul manja wa syajaratu durian. Dan pohon mangga dan pohon durian. Wa syajaratu rambutan wa syajaratu tufahi. Wa syajaratu rambutan wa syajaratu tufahi. Dan pohon rambutan dan pohon apel. Wa syajaratu burtuqali wa ghairuha. Wa syajaratu burtuqali wa ghairuha. Dan pohon jeruk dan lain-lain. Ya, dan pohon jeruk dan lain-lain. Nah, oke, silahkan kalian tulis dulu dengan baik tadi artinya yang sudah Miss sebutkan di bawah kalimatnya ya. Nah, sekarang Miss akan lanjutkan, kalian tetap simak dengan baik. Lanjutkan ya untuk kalimat yang selanjutnya. Silahkan dengarkan dengan baik. Wa fi hadiqatir rifqi asjarun qasiratun minha. Wa fi hadiqatir rifqi asjarun qasiratun minha. Artinya, dan di kebun Rifki pohon-pohon yang pendek, yaitu dan di kebun Rifki pohon-pohon yang pendek, yaitu syajaratul kasafa wa syajaratul babaya. Syajaratul kasyafa wa syajaratul babaya. Pohon singkong dan pohon pepaya. Sekali lagi, pohon singkong dan pohon pepaya. Wa syajaratul batatisi wa syajaratul ananasi wa syajaratul bittihi. Ulang ya. Wa syajaratul batatisi wa syajaratul ananasi wa syajaratul bittihi. Dan pohon kentang
dan pohon nanas dan pohon semangka, dan pohon kentang dan pohon nanas dan pohon semangka. Oke, misal lanjut. Wasyajaratul badinjani wasyajaratul kurkumi. Wasyajaratul badinjani wasyajaratul kurkumi. Dan pohon terong dan pohon kunyit. Dan pohon terong dan pohon kunyit. Wasyajaratul basali wa ghairuha. Wasyajaratul basali wa ghairuha. Dan pohon bawang dan lainnya. Dan pohon bawang dan lainnya. Hal indaka hadiqatun. Hal indaka hadiqatun. Apakah kamu punya kebun? Lagi, apakah kamu punya kebun? Nah, itu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu teks bacaan yang kita pelajari hari ini yang dan Miss terjemahkan. Kalian simak dengan baik, kemudian tulis artinya di bawah kalimat yang ada di buku kalian. Guys, mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Nah, Miss akan lanjutkan untuk yang selanjutnya. Tetap simak ya. Miss semuanya, selanjutnya ada tugas untuk kalian ya, yaitu tugasnya kalian kerjakan latihan 3. Latihan 3 itu ada pertanyaan dan jawabannya sesuai dengan teks bacaan yang tadi kita baca. Oke, Miss artikan ya pertanyaannya satu persatu. Perhatikan, untuk yang nomor 1 itu hal Ahmad tilmidun min Jakarta. Apakah Ahmad murid dari Jakarta? Satu lagi, apakah Ahmad murid dari Jakarta? Jawabannya bisa na'am, bisa la. Kalau betul dari Jakarta, sesuai teks bacaan tadi ya, berarti jawabannya na'am Ahmad tilmidun min Jakarta. Pakai na'am. Na'am Ahmad tilmidun, diulangi lagi, Ahmad tilmidun min Jakarta. Itu kalau na'am. Tapi kalau bukan berarti pakainya la. Nomor 1 ya. Selanjutnya nomor 2. Hal fi hadiqati Ahmad asjarun mutanawwi'atun. Hal fi hadiqati Ahmad asjarun mutanawwi'atun. Apakah di kebun Ahmad pohon-pohon bermacam-macam? Apakah di kebun Ahmad pohon-pohon bermacam-macam? Nah, sama seperti yang nomor 1. Itu jawabannya na'am atau la. Kalau betul sesuai teks bacaan maka jawabnya na'am. Tapi kalau tidak, kalau salah jawabnya la, ya. Kalau na'am diulangi lagi. Na'am fi hadiqati Ahmad asjarun mutanawwi'atun. Seperti itu. Tapi kalau tidak tulis la. Oke. Sekarang bisa lanjutkan ya untuk nomor 3. Udhkur isnani asjarin tawilatin. Sebutkan 2 pohon yang tinggi. Sebutkan 2 pohon yang tinggi. Nah, kalian lihat di teks bacaan, ambil 2 pohon yang tinggi, tulis di nomor 3. Kemudian namroh robi'ah atau nomor 4. Udhkur isnani asjarin qasyiratin. Sebutkan 2 pohon yang pendek. Tadi ya sudah dijelaskan kan, ada pohon yang tinggi, ada pohon yang pendek. Sebutkan untuk nomor 4, sebutkan 2 contoh pohon yang pendek. Kemudian namroh akhiro atau namroh khamisah, yaitu nomor 5. Hal indaka hadiqatun. Biasa kalau ada kata hal, yaitu jawabannya na'am atau la. Hal indaka hadiqatun. Apakah kamu punya pohon? Kalau punya berarti jawabannya na'am indi hadiqatun. Tapi kalau tidak cukup la jawabnya. Oke?
Itu ya, perhatikan dengan baik penjelasan dari Miss. Nanti kalau sudah diperhatikan insya Allah kalian bisa jawab ya. Kalau masih bingung juga silahkan tanya ke Miss. Nah itu materi kita hari ini ya teman-teman semuanya, anak-anak Miss semuanya. Haya bina nahtim ta'alu mina hadayaum bikirati hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang kata tanya atau kalimat tanya, kemudian pola kalimat, kemudian teks bacaan. Nah kalian Miss harap bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik ya. Kemudian yang pertama jaga kesehatan kalian, kemudian dijaga juga sholatnya ya. Selalu laksanakan sholat yang 5 waktu dan sholat sunnahnya. Oke. Syukron ala ihtimamingkum. Terima kasih semuanya. Wa akhiran aku lakuna wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.